Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bu Sus, bagaimana pelaksanaan program setoran literasi atau setoran membaca di kelas 6 apakah terlaksana dengan baik? Meski tidak terlepas dari berbagai kekurangan, tapi saya rasa programnya sangat lancar. Kemudian, apakah Ibu pernah mengalami kendala saat melaksanakan setoran literasi? Mungkin ada sesuatu yang menghambat? Kendala yang saya alami mengatur jadwal ya. Bila ada kegiatan khusus seperti peringatan hari besar, semacam Maulid Nabi atau yang lainnya, kadang-kadang kita pagi sudah langsung acara. Jadi memang itu kendalanya anak jadi lupa kalau ada pas kegiatan upacara atau kadang senang, anak-anak punya langsung lari ke lapangan seperti itu ya. Tapi kalau untuk respon siswa, bagaimana respon siswa terhadap program setoran baca atau setoran literasi? Apakah siswa merasa nyaman belajar dengan khusus menggunakan program tersebut? Ya, selama ini saya rasa sih alhamdulillah ya, siswa memberi respon yang antusias. Ada kalanya juga sudah masuk waktu istirahat, tetapi siswa tertentu tetap santai dan ingin melaksanakan setoran baca dengan saya. Dia rela menunda jajan, terutamanya anak cewek, terutama khususnya. Kalau yang cowok agak beda, iya seperti itu. Tapi ya mungkin kendala yang bisa kita atasi lah, masih wajar-wajar aja. Kemudian apakah anak yang pemalu, sifatnya cenderung pemalu, apakah menunjukkan perkembangan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan jenengan setelah program ini terlaksana? Ya seiring berjalannya waktu, ya sedikit demi sedikit alhamdulillah ya ada siswa pemalu yang tampak makin sering menyapa saya. Khususnya yang anak cewek itu kan Vika. Iya. Dia juga menunjukkan nada yang lebih lantang dan ekspresi yang lebih ceria saat menyapa guru di pagi hari. Dia juga walaupun pemalu tapi ketika mengerjakan ataupun setelah membaca itu bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa dia? Bisa, jadi bisa memahami apa yang dia baca. Selanjutnya, apakah menurut Ibu adakah siswa yang kemungkinan masih takut ketika salah menjawab pertanyaan yang jenengan berikan saat setoran membaca? Saya rasa jelas masih ada. Rata-rata itu malah kalau salah gimana itu yang masih menjadi menjadi kendala saya. Karena walaupun anak sudah besar, sudah kelas 6, tapi ketika mau menjawab itu masih ada rasa ketakutan, takut dimarahin, takut mungkin. Kadang-kadang kita kan tidak pernah seperti itu ya. Walaupun jumlahnya makin berkurang karena anak selalu saya nasihati tentang pentingnya berani membaca tanpa takut salah. Hal ini saya tekankan terus selama program setoran baca sehingga motivasi anak dan rasa percaya diri anak itu alhamdulillah semakin baik, semakin tumbuh. Kemudian setelah pelaksanaan program ini Bu, kira-kira apakah siswa terlihat lebih terbuka dengan jenengan? Iya, betul. Dalam kondisi tertentu seperti saat kelas sekolah ada anak yang mulai berani curhat dengan saya tentang keluhan di kelas, kadang juga apa yang dia alami. Kadang ketika setoran dia sepertinya kayak ada sesuatu yang dipendam, akhirnya ketika dipancing kenapa akhirnya anak mau bercerita. Ya kadangnya juga ada yang terus lendak-lendak seperti itu. Ada juga yang kalau dibilangin ada itu ya ini macam-macam. Tapi juga satu kelas juga versinya beda-beda. Iya, ada yang selalu kepengennya tampil, ada yang malu-malu, ada yang selalu ngatur. Iya iya kan, iya. Tapi ya nggak apa-apa sih, sebatas sih dalam bimbingan, insya Allah ya namanya kepingin intinya diperhatikan lah. Kemudian kalau untuk cara yang diterapkan agar anak tidak merasa malu ketika harus berpendapat dengan jenengan. Iya. Saya menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Ada kalanya saya tidak seperti guru yang formal sekali. Santai, tapi saya berusaha untuk merangkul
supaya ada kedekatan sehingga anak itu dekat tapi tetap tetap menghargai lah, tidak terlalu bebas juga dia enak ke saya berusaha dia ketika di sekolah juga itu anak saya, jadi saya berusaha untuk bisa merangkul dengan cara saya sendiri. Mungkin kalau yang lain kan beda cara, kalau saya biasanya anak itu saya dekati, saya rangkul seperti teman. Iya, seperti teman. Saya sering menawarkan ke anak seperti ini. Saya sebagai guru, juga saya sebagai ibu, saya juga sebagai teman. Silakan kamu jangan sungkan, permasalahan apapun insya Allah kalau saya bisa memberi saran atau kita saling sharing seperti itu, sehingga anak itu merasa nyaman. Kadang ya kayak ke ibu sendiri seperti itulah. Disitulah kadang saya bisa menemukan ternyata anak ini butuh perhatian khusus. Baik, kemudian kalau untuk siswa tidak bisa dibilang cenderung nakal ya di dalam kelas, kira-kira setelah melakukan program setoran membaca atau setoran literasi ini, apakah anak tersebut kira-kira menunjukkan perubahan? Perubahan drastis tidak, cuman sedikit demi sedikit. Terutama ya ada sih di kelas saya yang cowok itu yang memang agak beda dengan yang lain. Cuman ya alhamdulillah kita butuh harus bersabar, butuh sabar mengarahkan dia. Walaupun kadang-kadang ya namanya anak juga seperti itu lah, tapi kita butuh kesabaran, ketelatenan agar anak tersebut juga bisa mendengarkan pendapat kita. Tapi bukan berarti kita seperti menggurui atau mendoktrin, tapi kita kita tarik hatinya supaya bisa lebih peka seperti itu. Kemudian menurut Ibu, apakah siswa yang cenderung masih malu-malu harus bertanya saat melakukan setoran literasi, apakah sekarang terlihat lebih aktif untuk bertanya? Iya, anak yang pemalu mulai senang mengangkat tangan saat bertanya. Memang ada yang suara lantang seperti itu dan meminta saya mendekat agar mereka bertanya di gereja saya. Biasanya seperti itu. Isin bu, biasanya seperti itu. Tapi setidaknya mereka sudah makin sering mengangkat tangan dan menatap saya, itu sudah bagus sekali, sehingga saya merasa senang, paling tidak ada apresiasi dari mereka. Iya, ada perubahan, kemajuan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kira-kira siswa menunjukkan bentuk kasih sayang tertentu terhadap jenengan setelah program ini sudah terlaksana? Alhamdulillah, tentu saja saya rasakan ikhlas. Selama ini sering sekali buat surprise saya, kadang saya bikin saya nangis. Iya, salah satu yang saya ingat adalah ketika menjelang hari guru, anak-anak memberi saya berikan poster, terus parcel, buket. Iya, lucunya beberapa hari setelah itu mereka bercerita bahwa anak surprise tersebut ternyata terlalu cepat, bahkan pernah telat ya, pernah juga. Tapi saya kaget, bahkan saya dibohongin, katanya jangan dulu masuk kelas nanti. Pas saya masuk kelas ternyata sudah ada balon warna pink. Dan saya sangat berterima kasih sekali pada mereka juga rasa haru ternyata dari bermacam karakter mereka sebetulnya itu mereka sayang sekali sama gurunya. Walaupun kadang-kadang saya sendiri juga ada rasa kesal, ada rasa ketika mereka itu tidak sesuai harapan saya, tapi ternyata itulah irama. Jadi saya harus bisa mengambil mengambil hikmah atau kesimpulan dari berarti saya harus seperti ini, tidak saya harus seperti ini. Yang sebelah saya sih sebetulnya jadi kita tidak hanya datang masuk kelas, memberikan materi, memberi soal, menilai sudah keluar, tidak. Kita butuh pendekatan dari hati ke hati sehingga mereka akan merasa dekat juga. Seperti itu yang saya rasakan. Mungkin kan beda, itu juga beda
beda versi seperti itu. Iya. Itu yang saya lakukan selama ini dan alhamdulillah anak-anak itu ya dekat. Iya. Kalau berapa hari nggak berjumpa ya kangen dengan raga mereka. Ada yang supaya kalau nggak pas ada apa ya merenggut ke saya itu ada Mariska ya. Iya. Kalau nggak pas kadang-kadang saya sampai bingung kenapa itu anak cuek sekali ke saya. Seperti itu. Kadang juga ada yang dibilang sampai susah sekali. Yang anak cowok itu sekolah hanya asal berangkat sekolah membaca aja males, suruh mengerjakan juga ogah-ogahan Alfian ya. Oke, Zaki yang sering sekali izin, katanya pusing, ternyata di rumah HP-nan, ketika ditanya apa, modern, ternyata kemarin apa, malah beli keyboard, terus buat apa ya, bayar apa ya, FF ya, top up, iya, ya begitulah ragam anak kuliah khususnya karena beda SD juga beda karakter anak mungkin di sana faktor ekonomi dan Juga Bu, ya, buat hari ini terima kasih atas waktu jenengan. ya.